warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai klasifikasi dan teori perkembangan masa dewasa hingga lansia. Sebelum masuk ke materi, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai manfaat mempelajari psikologi perkembangan pada masa dewasa hingga lansia bagi bimbingan dan konseling. Poin nomor 1 hingga nomor 4 sesuai dengan materi kita selanjutnya yang akan kita bahas melalui presentasi kelompok. Ada perkembangan fisik konseli, ada kita mengetahui perkembangan kognitif konseli, selanjutnya perkembangan sosio-emosi konseli, dan yang terakhir mengetahui tugas perkembangan konseli. Keempat hal ini bisa menjadi acuan kita sebagai konselor. Yang pertama, untuk melihat permasalahan konseli. Bisa jadi di sini permasalahan konseli disebabkan oleh berubahnya keadaan emosi, berubahnya keadaan fisik konseli. Misal konseli yang berasal dari anak-anak menuju remaja, akan ada perubahan fisik yang dialami. Bisa jadi permasalahan konseli berasal dari perkembangan fisiknya. Yang kedua, bisa sebagai acuan kita memberikan pelayanan yang sesuai. Apakah yang sesuai dengan bimbingan konseling kelompok ataukah individu. Yang ketiga, psikologi perkembangan ini juga bisa menjadi acuan kita untuk memilih strategi atau intervensi dalam menyelesaikan masalah konseli. Jadi misalnya anak-anak kita akan menggunakan role playing atau kemudian modeling untuk teknik intervensi yang akan membantu menyelesaikan masalah konseli. Selanjutnya di sini saya mengutip ayat Al-Quran surat Al-Mu'min 67. Saya bacakan artinya. Allah yang menjadikan bapak kalian Adam dari tanah, kemudian menjadikan kalian sesudahnya dari setetes air mani, kemudian sesudahnya menjadi darah yang menggumpal, kemudian Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian sebagai anak-anak, kemudian kalian mencapai puncak kekuatan kalian, kemudian kalian memasuki masa paruh baya hingga masa tua. Di antara kalian ada yang mati sebelum itu, dan agar kalian mencapai masa yang telah ditetapkan dalam ilmu Allah, tidak berkurang dan tidak bertambah. Semoga dengan hujah-hujah dan bukti-bukti ini kalian mengetahui kekuasaan Allah dan keesaannya. Jadi proses perkembangan kita, lifespan development kita memang sudah jelas di Al-Quran dijelaskan dari proses terbentuk kita, lalu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lalu kita sampai di dewasa, sampai pada masa puncak kekuatan, lalu akan ada masa tua. Semua itu adalah sunatullah dan akan kita lalui. Kita masuk ke teori ya. Ada transisi masa remaja menuju masa dewasa. Seseorang sebelum menuju masa dewasa tentu akan ada transisi, karena sebelumnya dia berada pada masa remaja. Jadi kira-kira muncullah pertanyaan, kapan sih seseorang remaja menjadi dewasa? Nah, di sini ada satu tanda bahwa seseorang melalui transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Di sini ada transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi. Ada dua hal yang bisa terjadi pada masa transisi ini. Ada perubahan dan stres dan ada perubahan positif. Perubahan dan stres ini bisa terjadi karena adanya senioritas. Pada seorang siswa menjadi mahasiswa tentu akan ada senior-senior di perguruan tinggi yang akan memiliki pengaruh lebih besar atau lebih kuat di universitas. Kemudian kedua, ada interaksi dengan teman yang lebih beragam. Tentu teman-teman pada universitas itu akan lebih beragam. Seperti kalian ada yang berasal dari NTT, Dompu, Bima, Mataram, bahkan ada yang dari Bali juga. Itu tentu lebih beragam daripada pada saat kalian sekolah di sekolah menengah. Yang terakhir, meningkatnya fokus pada pencapaian. Jadi memang pada usia transisi ini kalian akan mengalami fokus pada pencapaian lebih meningkat dari sebelumnya, sehingga terkadang ini juga bisa menyebabkan stres ya. Lalu ada juga beberapa hal positif pada masa transisi ini. Yang pertama, seseorang akan merasa lebih dewasa pada saat dia sudah menjadi mahasiswa.
lalu kemudian memiliki banyak pilihan terhadap mata kuliah ya. Kalau di universitas tentu mata kuliahnya lebih banyak, tidak seperti pada saat sekolah menengah. Yang terakhir, memiliki lebih banyak waktu untuk bergaul dengan teman. Di sini sangat banyak ekstrakurikuler maupun intrakurikuler ya. Ada organisasi ekstra kampus dan organisasi intrakampus yang sangat banyak yang bisa kalian pilih, yang menyebabkan kalian lebih banyak bergaul dengan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita melewati masa transisi, lalu sampai mana seseorang dikatakan sudah menjadi orang dewasa? Di sini dikatakan bahwa masa untuk menjadi orang dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Menurut Arnett, seorang psikologi perkembangan, masa transisi ini bisa terjadi dari usia 18 tahun hingga 25 tahun. Masa ini ditandai dengan eksperimen dan eksplorasi. Masa ini mengacu pada usia seorang lulus sekolah menengah menuju ke perguruan tinggi. Jadi di sini dikatakan masanya panjang dari 18 hingga 25 tahun. Tapi enggak semua sama. Bisa jadi ada yang seseorang yang sudah dewasa di umur 20 tahun ataupun mungkin ada yang baru dikatakan menjadi orang dewasa setelah umur 25 tahun. Ada banyak individu yang mengeksplorasi jalur karir yang ingin mereka ambil, ingin menjadi individu seperti apa dan gaya hidup seperti apa yang mereka inginkan, hidup melajang atau menikah. Jadi memang eksplorasi yang dilakukan banyak pada jalur karir, lalu mereka ingin menjadi seperti apa, lalu gaya hidup seperti apa, lalu kemudian akan menentukan untuk menikah atau melajang. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri orang yang beranjak dewasa menurut Arnett ya. Jadi di sini yang pertama ada eksplorasi identitas. Di sini terfokus pada hubungan romantis dan pekerjaan. Jadi pada seseorang beranjak dewasa akan banyak mengeksplor dengan tujuan untuk mencari misalnya di sini hubungan romantis, tentu dia akan mencari pasangan yang nanti akan diajak menikah dan hidup bersama seumur hidup seperti itu. Lalu di sini pekerjaan, tentu akan mengeksplorasi pekerjaan, mencari pekerjaan apa yang cocok dengan saya, pekerjaan yang sesuai dengan gaya hidup saya, pekerjaan yang membuat saya nyaman. Pada usia inilah orang-orang yang beranjak dewasa memiliki ciri-ciri yang bereksplorasi identitas. Yang kedua ada ketidakstabilan. Nah, eksplorasi tentu masih mencari, ini ada ketidakstabilan ya. Dalam relasi romantis, pekerjaan dan pendidikan, di sini pada seseorang yang sedang mencari, menjelajah tentu belum stabil. Dalam hal pekerjaan, pendidikan dan relasi romantis mungkin masih banyak yang mencari-cari pasangan berganti-ganti, dan kemudian dalam dunia pekerjaan juga masih mencoba pekerjaan A, B, C. Ada sifat ketidakstabilan pada masa ciri orang yang beranjak dewasa. Yang ketiga, self focus. Jadi seseorang akan lebih fokus pada dirinya sendiri, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan pendidikannya. Jadi dalam pendidikan, pekerjaan, dan relasi romantis, orang terfokus pada bagaimana dirinya. Seperti itu. Yang keempat, ada feeling in between, merasa sedang berada di peralihan. Jadi seseorang pada masa transisi ini ingin beranjak dewasa ini merasa memang dia harus segera beralih dari kehidupannya yang dulu ke kehidupan yang lebih baik, atau dia bisa mengatakan ke kehidupan seorang yang lebih dewasa. Yang terakhir, usia dewasa adalah usia yang memiliki berbagai kemungkinan di mana individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupan mereka. Jadi di sini banyak sekali peluang pada saat orang ini beranjak dewasa, seperti pekerjaan. Pada saat ia menemukan pekerjaan yang cocok, maka itu dikatakan peluang untuk mengubah kehidupan mereka selanjutnya. Seperti itu. Jadi misalnya ada seseorang yang baru lulus kuliah langsung menemukan pekerjaan impian dengan salary yang sudah cukup atau salary yang bagus, tentu kemudian kehidupannya bisa kita katakan menjadi lebih baik. Jadi pada usia ini kemungkinan atau peluang untuk mengubah kehidupan kita ke depan itu muncul pada usia ini. Di sini saya mengutip dari Mahatma Gandhi, masa depan itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Jadi pada saat kalian sekarang, masa depan itu sudah bukan terjadi esok,
Tapi apa yang kalian lakukan hari ini itu sudah menentukan masa depan kalian di usia kalian sekarang. Tanda-tanda menjadi orang dewasa. Jadi tadi kita sudah melihat ciri-ciri orang yang beranjak dewasa. Sekarang orang yang dianggap sudah dewasa itu memiliki tanda-tanda ini. Ada 4. Jadi yang pertama, kemandirian atau kemapanan ekonomi. Di sini tentu seseorang yang sudah mengeksplorasi pekerjaan tadi pada usia beranjak dewasa atau masa transisi dari remaja ke dewasa akan menemukan pekerjaan yang dia anggap pas dengan dirinya. Lalu dari pekerjaan itu akan mendapatkan fee atau gaji atau salary yang kemudian akan membuat dirinya mandiri atau mapan secara ekonomi. Selanjutnya yang kedua, seorang yang dikatakan dewasa adalah orang yang bisa bertanggung jawab sepenuhnya kepada diri sendiri. Seperti ketahui pula di hukum pun seseorang yang sudah dianggap dewasa sudah bisa menanggung akibat perbuatannya atau bisa terkena pasal sendiri. Kalau umur di bawah 17 tahun biasanya dia akan dikatakan sebagai anak di bawah umur, sehingga hukumannya pun bisa lebih ringan. Tapi kalau pada saat orang ini sudah dikatakan dewasa, dia harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, apapun perilakunya sudah bisa kena hukum, seperti itu. Yang kemudian ketiga, seseorang yang sudah dewasa dikatakan bisa mengembangkan pengendalian emosi. Di masyarakat kita pun sekarang sudah umum jika ada seorang dewasa yang misalnya suka marah-marah pada hal sepele, itu kita bisa mengatakan dia orang dewasa kok tingkahnya seperti anak kecil sih, kok masih emosinya nggak bisa dikendalikan sih. Jadi bisa dikatakan orang dewasa itu dikatakan dia bisa mengembangkan pengendalian emosi yang baik. Yang terakhir di sini dikatakan orang yang dewasa adalah orang yang berani memutuskan untuk menikah. Tentu sebelum menikah ada kemapanan ekonomi, ada bertanggung jawab pada diri sendiri. Seseorang yang mampu mengendalikan emosi itu akan mau mengambil keputusan untuk menikah, karena menikah itu memiliki konsekuensi yang panjang bagi hidup seseorang. Selanjutnya di sini ada klasifikasi masa dewasa menurut teori dari Harlock 1980. Di sini masa dewasa dibagi menjadi 3 tahap. Ada masa dewasa awal dari usia 18 hingga 40 tahun. Lalu ada masa dewasa madya 40 sampai 60 tahun. Lalu ada masa dewasa akhir atau bisa dikatakan masa usia lanjut atau lanjut usia, bisa disingkat juga lansia, usia 60 tahun sampai kematian. Jadi di sini masa transisi dari usia remaja ke dewasa bisa terjadi pada masa dewasa awal pada usia 18 sampai 40 tahun. Tapi kalau menurut teori Arnett tadi masa transisinya sekitar umur 18 sampai 25 tahun. Jadi setelah 25 tahun dia benar-benar masuk ke masa dewasa awal. Kita membahas mengenai klasifikasi masa remaja dari teori Harlock, kita akan masuk ke teori perkembangan masa dewasa hingga lansia. Di sini yang akan kita bahas hanya ada 2 teori. Yang pertama teori dari Erik Erikson, lalu kemudian ada teori dari Levinson. Yang pertama kita akan membahas teori perkembangan masa dewasa hingga lansia dari Erikson. Di sini kita kenal ada fase-fase tahap perkembangan ya. Dari Erikson itu ada bayi, anak-anak, prasekolah, anak sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa, masa tua. Nah, pada masa bayi ada 2 komponen yang bertentangan. Misalnya di sini ada kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Jadi pada saat bayi, seseorang jika bisa mengembangkan kepercayaan dasar, maka kecurigaan dasarnya tidak akan berkembang. Namun sebaliknya, jika tidak bisa kepercayaan dasarnya berkembang, maka kecurigaan dasar akan berkembang. Jadi ini maksud dari komponen yang dipolar ini adalah komponen yang berlawanan. Jika salah satu tidak berkembang, maka yang satu lagi yang pasti akan berkembang. Begitulah teori perkembangan Erikson. Di sini saya akan langsung membahas mengenai teori perkembangan Erikson di masa dewasa dan masa tua. Di sini yang berkembang pada masa dewasa usia 40 sampai 60 tahun ialah generativitas versus stagnasi. Kemudian ada masa tua dari usia 60 tahun hingga kematian, yang berkembang adalah integritas versus keputusasaan. Kita bahas yang pertama, yaitu ada generativitas versus stagnasi, yang merupakan komponen yang dipolar, komponen yang berlawanan. Pertama, generativitas. Menurut Erikson adalah bagaimana seseorang itu membantu generasi muda untuk mengembangkan dan mengarahkan kehidupannya.
Dalam fase ini, orang bertanggung jawab akan pembinaan generasi berikutnya. Ayah dan ibu bertanggung jawab akan pembinaan generasi muda. Sebagai timbal baliknya, hal tersebut memberikan pengalaman yang berguna bagi pengembangan dirinya sendiri. Dapat dikatakan pula sebagai fase menjadi orang tua, di mana pada fase ini merupakan fase produktif dan kreatif. Jadi pada masa dewasa kita akan mengembangkan generativitas ini. Jadi memang ada keinginan dari orang yang sudah dewasa itu untuk mengasuh atau mengembangkan generasi muda, bisa jadi anak atau mungkin siswa jika dia menjadi guru, lalu kemudian seorang peneliti. Intinya seseorang ini akan berusaha produktif dan kreatif. Ini yang dimasuk dalam fase generativitas. Nah, kemungkinan lain yang seperti saya katakan tadi, jika generativitas tidak berkembang, maka yang muncul adalah stagnasi. Stagnasi ini adalah sikap terpaku atau terhenti yang disebabkan oleh egosentrisme orang tersebut. Dikatakan Erikson lagi, kalau mereka yang berhasil dalam fase ketujuh atau fase generativitas ini akan betul-betul mampu untuk melakukan pengasuhan yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Lalu jika seseorang ini berhasil dalam fase ketujuh ini, dia pada saat menjadi orang tua, dia akan menjadi orang tua yang sangat berarti untuk anaknya, lalu bisa mungkin berarti untuk benda-benda. Di sini dikatakan mungkin bisa melakukan penciptaan yang baik, bisa menghasilkan karya-karya dan ide-ide yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan dengan baik proses psikososial fase yang berikutnya. Jadi, kalau teori Erik Erikson ini, setiap fase itu harus sukses atau berhasil. Jadi pada fase ini, misalnya pada fase ketujuh generativitasnya sudah berhasil, maka proses psikososial fase berikutnya, yakni integritas diri dan versus putus asa, bisa akan berlangsung dengan baik pula, karena memang dasarnya generativitasnya sudah baik. Selanjutnya ada fase di masa tua tadi, integritas versus keputusasaan. Integritas diri ini menurut Erikson adalah perasaan menjadi bagian dari tata aturan dalam alam semesta, perasaan cinta pada sesama manusia, dan dengan begitu ikut menimbulkan keteraturan dunia. Seperti saya katakan tadi bahwa untuk integritas ini berhasil, fase generativitas harus berhasil terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita bisa timbul perasaan cinta pada sesama jika memang kita belum berhasil untuk mengembangkan generasi muda di fase generativitas tadi? Tentu setelah kita bisa mengembangkan generasi muda, baru kemudian akan ada perasaan cinta pada sesama manusia, dan bahwa kita ikut menimbulkan keteraturan dunia atau kita memiliki manfaat bagi dunia. Akan ada perasaan itu pada diri kita. Yang kedua, kemungkinan yang berkebalikan dari integritas diri adanya rasa putus asa. Seseorang yang berada dalam fase ini merasakan ketakutan yang mendalam, merasa hidupnya terbuang dan tak berarti, memiliki rasa benci dan penolakan terhadap orang lain, benda-benda, ataupun lembaga tertentu, yang dalam hakikatnya tersembunyi perasaan putus asa serta kebencian dan penolakan terhadap diri sendiri. Seperti yang tadi saya katakan pula, jika fase generativitasnya tidak muncul, di sini muncul stagnasi, maka pada fase selanjutnya atau fase terakhir di masa tua akan muncul keputusasaan. Jadi di situ seseorang akan merasa hidupnya tidak berguna. Mungkin dia akan benci pada seseorang, benci pada lembaga, atau benci pada benda-benda, yang sebenarnya itu adalah perasaan putus asa dan benci yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Mengapa di usia muda atau dewasa dia belum bermanfaat atau belum melakukan masa generativitasnya atau menyelesaikan masa generativitasnya dengan baik? Seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa ciri-ciri atau seseorang yang sudah memiliki integritas diri. Dia adalah seseorang yang telah mengasuh generasi muda. Di sini bisa jadi anaknya sendiri, atau mungkin dia seorang guru, itu adalah siswanya, atau mungkin seorang dosen adalah mahasiswanya. Itulah yang dikatakan bahwa seseorang telah mengasuh generasi muda. Yang kedua, seseorang yang memiliki integritas diri tetap tegar menghadapi keberhasilan maupun kegagalan yang dialami sebagai orang tua. Jadi tentu pada saat kita dewasa,
pada saat kita mengasuh anak kita nantinya akan ada keberhasilan atau kegagalan yang kita alami. Namun seseorang yang berhasil atau memiliki integritas diri akan tegar menghadapi semua itu. Kegagalan dan keberhasilan akan diterima sebagai orang tua, menyadari bahwa kita adalah manusia biasa. Yang penting adalah pada saat kita mengasuh atau pada saat kita mendidik, pada saat kita membina orang-orang di usia muda, kita melakukannya dengan sepenuh hati, sesuai tanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan kita. Tentu pada saat nantinya kita akan memiliki perasaan, memang walaupun ada kegagalan, tapi kita akan menerima itu karena kita sudah melakukan usaha yang sesuai dengan apa yang sudah kita mampu. Selanjutnya telah menghasilkan sesuatu, memperjuangkan ide atau keyakinannya. Jadi di sini masa integritas diri ini kan terjadi pada usia tua. Jadi ini sudah selesai kita. Pada saat kita dewasa, kita mungkin sudah menghasilkan sesuatu. Kita sudah memperjuangkan ide kita atau keyakinan kita di masa dewasa, sehingga tidak ada penyesalan pada saat kita tua. Seperti itu ya, contohnya. Lalu kemudian dapat menerima keadaan dirinya sendiri, mensyukuri nasib dan mencintai orang tuanya. Ini jika masih ada ya. Karena pada saat usia tua biasanya juga orang tua kita juga sudah mendahului kita, tapi tidak menutup kemungkinan pada saat kita tua pun kita masih memiliki orang tua. Di sini pada saat orang itu sudah memiliki integritas diri, dia akan menerima apapun keadaan dirinya pada saat itu. Dia akan mensyukuri nasib yang sudah dia capai. Di masa dewasa akan benar-benar rela dan menerima keadaan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah menerima cara-cara hidup tertentu di masa lalu yang mungkin dipandang kurang baik. Di masa lalu, pada masa kita dewasa, mungkin saja kita memiliki hal-hal yang sebenarnya kurang baik. Nah, pada masa tua ini kita bisa menerima hal itu. Kita menerima bahwa pada saat itu kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Nah, ini yang dipandang kurang baik di masa itu, kita bisa terima, menerima cara-cara hidup kita di masa lalu, di masa dewasa di sini bisa dikatakan ya. Yang kemudian ada mempertahankan gaya hidup yang telah dipilihnya, serta menerima gaya hidup yang berbeda dari dirinya. Tentu gaya hidup ini akan muncul semenjak kita dewasa ya. Jadi kita akan mempertahankan biasanya gaya hidup kita dari dewasa hingga tua. Misalnya seseorang itu apakah pemboros, ataukah hemat, ataukah orang yang bisa mengatur keuangan dan sebagainya. Biasanya gaya hidup kita akan bertahan ya. Dan kita pun akan menerima gaya hidup orang lain. Misalnya kita memang dalam kondisi ekonomi menengah. Kita tidak bisa membeli apapun sesuai dengan mau kita. Tapi kita juga tidak menyalahkan orang yang memiliki gaya hidup, misalnya memang dia ekonominya lebih tinggi dari kita, lalu mungkin bisa membeli apapun sesuai dengan keinginannya, itu kita bisa menerima perbedaan gaya hidup tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak ada rasa iri, ini maksudnya ya. Jadi kita ya udah, kita memang mampunya seperti ini, kita hidup, kita mensyukuri orang lain bisa lebih dari kita, itu tidak menjadi masalah bagi kita. Selanjutnya kita akan memiliki sifat bijaksana dalam tingkah lakunya. Jadi jika ada anak kita mungkin nanti di masa tua memiliki kesalahan, kita akan lebih bisa bijak dalam melihat permasalahan tersebut. Lalu ada persoalan-persoalan kehidupan mungkin yang akan muncul, tentu kita akan lebih bisa bijaksana dalam mengambil langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Selanjutnya teori perkembangan dewasa lansia menurut Levinson. Teori Levinson terkenal dengan istilah struktur kehidupan. Struktur kehidupan seseorang dibentuk terutama oleh lingkungan sosial dan fisik mereka, dan terutama melibatkan keluarga dan pekerjaan. Agama, ras, dan status juga merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi struktur kehidupan. Levinson juga menyatakan ada dua teori kunci pada masa perkembangan dewasa lansia menurut teorinya. Yang pertama ada periode stabil. Ini adalah waktu ketika seseorang membuat pilihan penting dalam kehidupan. Yang kedua ada periode transisi. Ini adalah akhir dari tahap seseorang dan awal yang baru. Transisi ini dapat terjadi secara mulus ataupun penuh dengan masalah. Kualitas dan komitmen hidup seseorang sering berubah antara awal dan akhir periode. Saya jelaskan ya dari slide selanjutnya. Jadi Levinson ini membedakan ada 4 periode kehidupan.
Yang pertama ada masa anak-anak dan masa remaja antara 0 sampai 22 tahun. Lalu kemudian ada masa dewasa awal 17 sampai 45 tahun. Yang ketiga ada masa dewasa madya 40 hingga 65 tahun. Yang terakhir ada masa dewasa akhir 60 tahun ke atas. Jadi Levinson ini membagi masa dewasa ini menjadi 3 ya. Dari usia 70 sampai 45 dalam masa dewasa awal, dewasa madya usia 40 sampai 65, dan masa dewasa akhir 60 tahun ke atas. Sementara masa anak dan remaja dijadikan satu masa, satu periode dari 0 sampai 23 tahun. Kita akan masuk ke teori yang saya sebutkan. Di sini ada masa transisi yang katanya Levinson ya. Jadi memang masa anak dan masa remaja pada saat dewasa awal akan ada transisi seperti yang tadi. Mungkin perubahan-perubahan akan terjadi di situ pada masa transisi. Kemudian akan ada juga perubahan dalam struktur kehidupan seperti itu. Struktur kehidupan itu dipengaruhi oleh hal-hal tadi, agama, ras, status, lalu kemudian lingkungan sosial itu mempengaruhi struktur kehidupan seseorang yang bisa jadi pada setiap masa atau setiap periode itu melalui perubahan seperti itu. Masa dewasa awal yang mencakup 3 periode yang tadi saya sebutkan, Levinson membagi 3 periode untuk masa dewasa saja. Ada namanya fase pengenalan dunia orang dewasa usia 22 hingga 28 tahun. Apa yang terjadi pada fase ini? Ialah ia mengakui dirinya sendiri serta dunia yang ia masuki dan berusaha untuk membentuk struktur kehidupan yang stabil, mencari tempat dalam dunia kerja dan dunia sosial. Dalam masa dewasa awal adalah fase pemantapan pada usia 33 hingga 40 tahun. Di sini seseorang memiliki keyakinan yang mantap, menemukan tempatnya dalam masyarakat dan berusaha untuk memajukan karir sebaik-baiknya. Jadi pada fase ini seseorang yang pada fase pengenalan mencari pekerjaan, pada fase ini sudah mendapat pekerjaan itu dan berusaha untuk memajukan karirnya di pekerjaan tersebut. Biasanya pada usia ini pula impian yang ada sebelumnya bisa mulai dicapai seperti itu, mulai mencapai kenyataan. Pekerjaan dan kehidupan keluarga bisa saja membentuk struktur kehidupan seseorang yang berubah dari remaja menuju ke dewasa. Jadi tentu struktur kehidupannya berubah ya. Yang terakhir ada fase puncak masa dewasa. Fase ini menandai peralihan ke masa dewasa madya. Pada masa usia ini seseorang menghadapi 3 macam tugas. Yang pertama, ia akan melakukan penilaian kembali kepada masa lalu. Yang kedua, merubah struktur kehidupan. Yang ketiga, ada proses individuisasi. Di sini orang menilai masa lalu, membedakan ilusi dan kenyataan, dan dengan pandangan ke depan merubah struktur kehidupannya. Jadi dalam masa untuk masuk ke dewasa madya, orang akan melakukan penilaian pada masa lalunya. Mana sih yang hanya keinginan, angan-angan, dan mana yang memang sudah bisa saya peroleh pada kehidupan saya ini, dan apa pandangan ke depannya terhadap kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya. Tentu itu akan mengubah struktur kehidupan seseorang. Selanjutnya ada proses individuisasi, dibangun struktur kehidupan baru. Nah, pada saat orang sudah selesai menilai masa lalu, membedakan ilusi dan kenyataan, maka ia akan masuk pada proses individuisasi, membentuk struktur kehidupannya yang baru dan berlangsung pada fase dewasa madya, usia 45 hingga 50 tahun. Fase yang terakhir ada fase 50 sampai 55 tahun, seringkali merupakan krisis bila seseorang tidak sepenuhnya berhasil dalam penstrukturan kembali hidupnya pada peralihan ke dewasa madya. Lalu ada fase puncak masa dewasa akhir, yaitu usia 55 hingga 60 tahun. Di sini Levinson tidak banyak membahas ya pada usia fase terakhir ini, fase puncak, karena memang pada penelitiannya orang-orang yang ia teliti belum sampai ke masa dewasa akhir, sehingga Levinson menguraikan teorinya hanya sampai kepada usia adanya proses individuisasi tadi, dan orang masuk pada usia 50 sampai 55 tahun yang di situ biasanya akan terjadi krisis jika seseorang belum berhasil untuk membentuk struktur kehidupannya. Satu kata penutup dari saya, manusia dituakan oleh usia dan didewasakan oleh keadaan. Di sini saya menemukan tulisan, saya belum tahu siapa yang menulis, tapi
kata-katanya bisa kita jadikan pedoman ya, bahwa memang banyak manusia itu yang walaupun sudah usianya dewasa tapi belum dewasa itu sangat banyak. Jadi memang keadaanlah yang membuat orang itu dewasa. Kalau tua, pasti manusia dituakan oleh usia. Seseorang pasti akan usianya bertambah, tapi belum tentu dengan kedewasaannya. Sekian dari saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.